Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para masyayikh, para kiai, wabil khusus Ketua MUI Provinsi Lampung beserta jajaran yang hadir secara online, para pengurus MUI Kabupaten Kota seprovinsi Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para hadirin hadirat yang hadir dalam e-learning, online virtual. Ya, mohon maaf ini sering biasa mengajar via e-learning, jadi karena ikut e-learning. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini, malam Jumat yang bertepatan tanggal 31 Desember 2020, meskipun cuaca kurang kondusif, kalau di Bandar Lampung ini hujan lumayan besar, mudah-mudahan di kabupaten kota lain kondisinya lebih baik sehingga bisa menyimak apa yang saya akan sampaikan terkait muhasabah. Tentunya apapun keadaannya, meskipun kondisi masih dalam pandemi COVID-19, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia yang fana ini. Selawat serta salam sejahtera senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat mengikuti apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengajak bersama-sama berkontemplasi tentang satu surat yang sangat familiar bagi kita semua. Ayatnya singkat, cuma 3 ayat, dan surat ini termasuk mufassalat, yaitu ayat-ayat yang memang pendek dan diturunkan di Makkah, makanya disebut dengan surat Makkiyah, yaitu surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Surat Al-Asr ini terdiri cuma 3 ayat. Kalau kita dahulu ya belajar mengaji di musola, di surau, ya, di langgar, biasanya setelah belajar mengaji, maka bersama-sama guru kita meminta kita membaca surat Al-Asr. Ternyata tradisi ini juga dilakukan oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW, sebagaimana dalam beberapa riwayat dijelaskan, idza iltaqa as-sahibani, ketika bertemu 2 sahabat Nabi, ya, fa qara'a ahaduhuma al-asra wa lam yatafarraqa. Jadi mereka membaca 2 surat ini, salah satunya membaca ayat atau surat ini,
sebelum mereka berpisah. Nah, jadi sebetulnya membaca Al-Asr ini sudah menjadi bagian saling mengingatkan dengan satu dengan yang lain. Baik, saya coba jelaskan kenapa saya akan sampaikan Al-Asr. Kalau kita baca, kalau kita kaji ayat ini, meskipun cuma memiliki 3 ayat, tetapi surat ini sebetulnya sebagai manhaj al-hayat al-bashariyah, sebagai metode, sebagai pedoman ya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di pembukaan ayat Allah bersumpah wal asr, itu menggunakan kata wal asr, demi masa, huruf qasam, wow ya, kita sudah tahu kalau di pondok pesantren. Ketika sesuatu Allah jadikan sumpah, seperti yang kita lihat misalkan Profesor Dr. Quraish Shihab ya, menjelaskan setiap benda ataupun apapun yang memang Allah jadikan sumpah itu mempunyai ya, sesuatu yang bernilai lebih ya, atau sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kita. Di sini Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Kalau kita berbicara waktu Al-Asr ini, maka banyak teori yang mengatakan tentang waktu. Ya, kita temukan misalkan teori ruang dan waktu, bahwa waktu itu adalah pergerakan planet ya, sehingga banyak sekali yang menjelaskan tentang teori-teori waktu. Tapi bukan itu yang menjadi masalahnya. Di sini saya akan sampaikan ketika Allah bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusrin, dilanjutkan dengan ayat berikutnya, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Merugi di sini bisa dipahami, para mufasir mengatakan merugi di sini bisa merugi dalam aspek material maupun non material. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilu sholihati, dan yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling berwasiat dalam kesabaran dan saling berwasiat juga dalam kebenaran. Bila kita lihat di sini terkait dengan waktu, apalagi kita sekarang memasuki di penghujung tahun 2020, yang berarti bahwa sebetulnya kesempatan hidup kita sudah berkurang 1 tahun. Maka yang perlu kita pahami, orang semuanya dalam keadaan merugi, sebagaimana sampaikan Al-Quran ini ya, kecuali 4 yang disebutkan. Maka saya coba sampaikan ini. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Kalau kita lihat siapa sih orang beriman? Banyak penjelasan, iman dan Islam sama ya, saya tidak perlu membahas lebih detail, tetapi ingin saya katakan bahwa orang beriman adalah orang-orang yang mengikuti ya, ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Meskipun dalam beberapa istilah dikatakan al-imanu ya, at-tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan, gitu kan. Jadi yang namanya iman itu ya meyakini dengan hati, kemudian melakukan dengan perbuatan. Nah, Nabi banyak sekali menyampaikan nasihat ujangan kepada kita semua. Misalkan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang disampaikan atau dimuat dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ketika itu kata Ali, Nabi menasihati seorang, iktanim khamsan qabla khamsin. Ini sangat populer sekali. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Jadi berbanding ini, 5 kesempatan ada 5 kesempitan.
Yang pertama, syababaka qabla haramik. Gunakan kesempatan masa muda sebelum datang kesempitan masa tua. Kemudian disebutkan berikutnya, ya, wasihataka qabla saqamik. Gunakan kesempatan sehatmu sebelum datang kesempitan sakit. Kita lihat sekarang luar biasa, sebagian teman-teman kita sedang dicoba dengan terinfeksi COVID-19 dan ternyata tidak mudah, ya. Bahkan beberapa dari teman-teman kita yang dipanggil oleh Allah SWT, kita berdoa mudah-mudahan kita semua ini dilindungi oleh Allah SWT. Gunakan kesempatan sehat sebelum datang kesempitan sakit. Wa ghinaka qabla faqri. Gunakan kesempatan kaya sebelum datang kesempitan miskin atau sulit. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughli. Gunakan kesempatan kosong sebelum datang kesempitan sibuk. Dan terakhir, wa hayataka qabla mautik. Gunakan kesempatan hidup sebelum datang kesempitan kematian. 5 ini sebetulnya, ya, sebagai sudah melalui, ya, yang kita sudah berumur mungkin di antara yang hadir secara online atau virtual ini sudah melampaui usia di atas 50, ya. Ada juga yang 60, ada juga yang 65. Sebetulnya kalau kita lihat yang 65 ini berarti sudah bonus itu, karena Nabi sendiri 63 tahun, ya. Artinya masa muda sudah lewat, ya. Kemudian mungkin sekarang kondisi tidak begitu sehat, berarti masa sehat sudah lewat, ya. Kemudian juga mungkin sekarang sibuk sekali, jadi masa kosong yang lewat. Dan terakhir dari 5 ini, ya, satu pamungkas, yaitu kesempatan hidup. Jadi apabila yang 1, 2, 3 itu terlewati, maka masih ada kesempatan kita terakhir. Gunakan kesempatan hidup sebelum datang, ya, kesempitan mati. Artinya apa? Apapun kondisi kita, selama kita masih hidup, masih punya kesempatan terakhir itu. Gunakanlah sebaik-baik, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu ini sangat berarti. Kita diajarkan sholat 5 waktu oleh Nabi melalui turun-temurun, ya. Makanya disebut dengan mutawatir amali, ya. Sholat itu mutawatir amali, ya. Kenapa? Kita yakini sholat yang kita lakukan benar sebagaimana yang Nabi ajarkan, ya. Kenapa? Coba kita lihat sholat dimanapun sama, hanya bedanya aksesoris saja. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Kita sholat di Mekah, sholat di Madinah sama saja. Nah, sholat ini juga pengaturan waktu. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu amali abdul, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling mulia, paling bagus? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktu. Jadi ibadah sholat, ibadah haji, ibadah puasa, semuanya mengajarkan kita tentang komitmen kepada waktu. Bahkan para fuqaha sudah jelas itu, mengerjakan amal-amal ini di luar waktunya dianggap tidak sah, ya. Ini yang kita harus perhatikan, bahwa luar biasa Nabi ajarkan kepada kita, gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Kemudian dikecualikan orang yang kedua, yaitu orang yang beramal soleh, ya. Artinya begini, konteks surat ini mengajarkan kita bahwa orang-orang beriman yang menghargai waktu akan menghasilkan amal soleh. Itu tidak menyanyiakan waktu. Makanya Nabi ingatkan juga tuh, ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmizi di Sunan Tirmizi, lan tazula qadama ibni Adam yaumil qiyamah indallah hatta yus'al an khamsin. Tidak akan celaka seorang hamba di hadapan Allah nanti hari kiamat, ya, sampai ditanya 5 perkara. Tadi 5 juga, ya, ini 5 perkara. An umrihi, ya, fi ma'afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wan syababi fi ma'ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Yang ketiga dan 4, wa an malihi kaifa iktasabahu wa bima anfaqah. Ketiga 4 ini luar biasa, harta nih.
Kalau tadi kan 2 umur ya. Ini harta dari mana diperoleh, untuk apa dia gunakan? Ini akan ditanya. Dan terakhir, wa an amalihi fi ma'alim, tentang amalnya apakah sesuai dengan ilmu yang dia pelajari sana. Jadi sebetulnya kita nih khususnya yang di MUI mungkin levelnya udah, kalau saya lihat jenjang tentang pengamalan agama itu ada 3, ada taklid, ada ittiba, ada ijtihad. Ya, kalau orang awam mungkin taklid lah ya. Tapi kalau yang di level yang di MUI ini mungkin ittiba, ya, sebagian di atas sudah ijtihad. Ya. Dan ini amal soleh luar biasa, tidak sulit sebenarnya. Nabi sendiri mengatakan bahwa amal-amal kebaikan itu sangat banyak, termasuk sering beliau sebutkan sedekah. Sedekah itu konteksnya bukan hanya materi, tetapi juga kebaikan sedekah. Bahkan beliau sampaikan, wa fi bud'i ahadikum sedekah, seorang suami menggauli istrinya, ya, istri melayani suaminya, itu kebaikan, amal soleh. Luar biasa ya. Jadi konteks tentang amal soleh ini dengan keimanan tidak bisa dilepaskan. Siapa itu yang amal soleh dan orang beriman? Yang memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya sehingga lahir, ya, tadi kemanfaatan hidup. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ternyata yang ketiga ini senantiasa mengingatkan satu dengan yang lain. Kita jujur saja, Bapak Ibu sekalian, termasuk saya, ya, perlu ada yang mengingatkan satu yang lain dalam kebenaran. Saling menasihati, mengingatkan. Keluarga yang paling utama, ya. Makanya Al-Quran mengatakan, qu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluarga. Keluarga dulu kita ingatkan, ya. Termasuk bicara wa tawassaw bil haqqi ini juga mengingatkan saudara kita yang terkait dengan kondisi pandemik, ya. Ya, contohnya ya mungkin prokesnya. Ini kebetulan kita makanya kondisi daring ini kan dalam rangka juga mendukung, ya, supaya kondisi kita ini betul-betul kondusif, ya, bisa saling silaturahim tanpa ada kerumunan, gitu kan. Watawassaw bil haqqi, dan yang keempat watawassaw bis sabr, dan saling menasihati, berwasiat dalam kesabaran. Nah, kesabaran ini penting sekali. Kalau kita lihat Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi sabar itu ada 3, ya, tidak salah. Ya, as-sabru ala ta'atillah, sabar atas taat kepada Allah. Yang kedua as-sabru, ya, an ma'asiyatillah, sabar menghindari maksiat kepada Allah. Yang terakhir as-sabru ala musibah, sabar atas musibah. Ini sekarang musibah nih. Pandemik COVID-19 ini musibah. Maka kita juga, ya, saling mengingatkan nih, memberi kekuatan, ya. Terlalu selebor jangan, tapi terlalu takut juga akhirnya nggak mau kemana-mana juga keliru, nggak mau sholat akhirnya, nggak mau ibadah, ya. Artinya semuanya kita usahakan sesuai dengan kemampuan kita, selebihnya kita serahkan pada Allah SWT. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita paham itu tentang qada dan qadar. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari itu mari sama-sama kesempatan yang berharga ini, ya, kita tidak tahu apakah tahun depan masih ada kesempatan hidup buat kita. Kita hanya berharap bahwa seandainya, ya, kesempatan tahun ini adalah yang terakhir dalam hidup kita, kita minta yang terbaik, ya. Kemudian seandainya ke depan masih ada kesempatan hidup buat kita, kita juga minta bisa lebih baik dari yang sekarang. Karena banyak sekali pepatah yang mengatakan, man kana yaumuhu khairum min amsihi fawarabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi, dikatakan barang siapa yang hari ini lebih atau sama dengan hari yang kemarin, fawa maghbun, maka dia merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, barang siapa yang hari ini, ya, lebih buruk
dari hari kemarin, bahwa mal'un, dia orang terlaknat. Ini saya kira yang perlu kita pahami bersama. Dan terakhir, saya ingat betul Nabi sampaikan satu rumusan ya tentang siapa sih manusia terbaik. Jadi jujur ini kalau daring begini kita agak susah ya, ceramahnya agak tegang-tegang dikit ini. Mau rileks-rileks agak susah, nggak kelihatan audiennya, nggak kelihatan mana. Jadi ya Mas Faizin yang ping sewu ini, jadi agak tegang juga kita ini ya. Iya, padahal ini muhasabah ya. Maka saya ingat betul ketika Nabi sampaikan rumusan siapa sih manusia terbaik. Kata beliau, khairun nasi man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik kelakuannya. Wa syarrun nasi man tala umruh wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tapi buruk kelakuan. Lah kalau begitu gimana Pak? Kalau ada orang baik tapi pendek umur, masuk baik apa enggak tuh? Ya masuk baik lah gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita pikir ini ada orang maksiat terus tapi panjang umur gitu kan. Iya, sebetulnya itu istidraj ya. Jadi kadang-kadang kita ini suka Allah ini nggak adil. Ada orang ini kok sering berbuat kejelekan tapi panjang umurnya. Padahal sebetulnya Allah masih berharap orang ini punya kesempatan bertobat. Tapi kalau ternyata sampai akhir umurnya dia jelek, maka termasuk syarrun nas tadi. Ya. Dan kita berharap hidup kita bisa bermanfaat bagi yang lain sekecil apapun. Ya. Makanya kebaikan ini luar biasa konsep dalam Islam. Tadi disebutkan sedekah, bahkan Nabi sampaikan juga ya. Bahwa dikatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian itu merendahkan satu kebaikan. Walau antal qabi akhika biwajhin talaq, meskipun kalian bertemu dengan saudara dengan wajah sumringah. Wajah sumringah ini gembira, meskipun di akhir bulan. Ini kan akhir bulan ya. Iya, jujur ini kan akhir bulan ini kan. 31 Desember akhir bulan. Siapa tahu ada yang belum cair ini kan. Iya, jadi tetap biwajhin talaq ya. Wajah yang apalagi di dalam rumah. Ini Ustaz Faizin udah senyum-senyum dia. Jadi di rumah ini penting senyum ini, iya. Karena membawa suasana yang sumringah ini tidak mudah ternyata, apalagi di akhir bulan, tanggal 31 Desember. Ya, saya kira ini ya cukup, tidak ada dialog gitu ya. Cukup ya, mudah-mudahan. Saya mohon maaf ini, ya kalau ceramah di virtual ini memang agak berbeda dibandingkan ceramah, karena seakan-akan nggak ceramah, ini orangnya nggak kelihatan, iya kan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yuk sama-sama, meskipun kondisi COVID-19 masih berlangsung, kita jangan terlalu takut, ya. Kita selalu bisa berharap semuanya ini kebaikan akan ada apabila kita lalui dengan optimisme. Ya, saya melihat ketika Jepang itu dibombardir oleh sekutu, ya, Hiroshima dan Nagasaki lumpuh total, ya, Jepang menyerah tanpa syarat, ternyata bisa bangkit sekarang, bisa mengalahkan ekonomi dunia. Ternyata perjuangan Jepang luar biasa. Saya ingat betul bagaimana Jepang mencuri teknologi dari Amerika. Pelajar-pelajar mahasiswa mereka yang belajar ke Amerika itu rela menelan dokumen-dokumen rahasia itu sampai ditelan, dia mati, dibawa jenazahnya ke Jepang. Menurut informasi yang pernah saya baca, itu pengorbanan luar biasa, optimismenya tinggi sekali. Ya, saya pernah dapat cerita, meskipun saya belum pernah ke Jepang nih ya. Saya pernah punya kawan dari Jepang itu ketika di Mesir ya. Kita sama-sama ketemu di Mesir, cerita, dan juga kawan-kawan yang lain bahwa orang Jepang ini kalau udah kerja seriusnya luar biasa. Dan tidak ada waktu leha-leha yang sekiranya di luar waktu kerja ya. Kemana-mana bawa buku, baca di mana-mana. Kalau kita kan ya bawa buku ini kayaknya dicurigai ini, jangan-jangan mau ngajar, jangan-jangan. Padahal tradisi baca itu salah satu bagian optimisme kita memperbaiki kehidupan kita. supaya lebih baik. Saya kira cukup, mudah-mudahan manfaatnya. Aku qouli hadza
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.